Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara Farhan jelas nggak ya? Jelas, Farhan. Ya, oke. Di sini Farhan selaku kelompok pembahas gitu ya, kelompok 11. Mau di absen dulu nih untuk kelompok yang presentasi. Dea Puspita ada? Hadir. Hadir. Oke, Muhammad Irfan Sukma ada? Ada, hadir. Oke, Rahimatul Anissa ada? Hadir. Yolanda Veronica? Hadir. Oke, karena udah lengkap ya teman-teman semuanya, boleh langsung dimulai aja untuk kelompok 10, silakan untuk presentasinya. Baik, izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Dea Puspita, Muhammad Irfan Sukma Hermawan, Rahimatul Anissa, dan Yolanda Veronica akan menjelaskan mengenai model input-output. Yang pertama kita akan menjelaskan mengenai pengertian, kerangka, dasar, ciri-ciri dari model input-output ini sendiri. Nah, model input-output ini pertama kali diperkenalkan oleh Wesley Leontief dari Harvard University pada tahun 1930-an. Nah, model tersebut disusun sesuai dengan asumsi perilaku ekonomi dan merupakan penyederhanaan kerangka untuk aliran masuk atau input dan keluar atau output. Nah, pengertian dari model input-output ini merupakan metode yang standar yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pada permintaan akhir dari suatu produk yang diproduksi suatu industri atau sektor tertentu dalam perekonomian. Nah, model input-output ini digunakan untuk mengetahui keterkaitan antar sektor dengan tujuan mempertahankan keseimbangan antar permintaan dan penawaran. Keterkaitan antar sektor mempengaruhi jumlah produksi secara keseluruhan dan mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan serta pendapatan. Keterkaitan dalam analisis ini misalnya seperti setiap produk pasti membutuhkan input untuk menghasilkan atau memproduksi suatu barang. Lalu, hasil input tersebut dapat langsung dikonsumsi atau dijadikan sebagai input kembali untuk menghasilkan produk lain yang sama pada putaran berikutnya. Melihat keterkaitan ini, Profesor Wesley Leontief tadi memperkenalkan tabel input-output atau tabel I.O. beserta analisisnya. Nah, tabel I.O. ini dijadikan alat yang ampuh untuk menganalisis perekonomian wilayah atau negara dan sangat bermanfaat dalam perencanaan pembangunan suatu negara. Data yang terdapat pada tabel I.O. ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya nanti menunjukkan hubungan antar sektor dalam perekonomian. Setiap baris menunjukkan jumlah penjualan di suatu sektor. Terdapat angka dalam sebuah baris di dalam tabel I.O. yang menandakan sebuah sektor tidak menjual barangnya kepada sektor yang ada. Kolom dalam tabel I.O. mencatat pembelian yang dilakukan sebuah sektor kepada sektor lain dalam bentuk barang dan jasa pada sebuah wilayah. Jadi ketika misalnya ada angka 0 pada tabel I.O. ini berarti menandakan sebuah sektor tidak selalu membeli barang dan jasa dari seluruh sektor yang ada di suatu perekonomian negara. Nah, di sini ada kerangka dasar model input-output. Yang pertama itu kuadran pertama, transaksi antar kegiatan. Kuadran pertama ini menunjukkan distribusi penggunaan barang dan jasa untuk suatu proses produksi, sehingga disebut juga sebagai transaksi antara atau intermediate transaction. Yang kedua ada kuadran kedua, permintaan akhir, menunjukkan penggunaan barang dan jasa bukan untuk proses yang biasanya terdiri atas konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, persediaan atau stok, investasi, dan ekspor. Yang ketiga ada menunjukkan semua balas jasa, faktor produksi yang biasanya meliputi upah dan gaji,
surplus usaha, penyusutan, dan pajak tidak langsung. Dan kuadran keempat ada distribusi input primer ke permintaan akhir yang memperlihatkan input primer langsung didistribusikan ke sektor-sektor permintaan akhir. Nah, informasi ini digunakan dalam sistem neraca sosial ekonomi atau dikenal dengan sebutan data sosial accounting matrix. Selanjutnya ada ciri-ciri dari analisis input-output, yaitu ada 3. Yang pertama, memusatkan perhatiannya terhadap keseimbangan perekonomian. Yang kedua, tidak memusatkan perhatiannya pada analisis permintaan, tetapi masalah teknis produksi. Yang ketiga, ada analisis berdasarkan penelitian empiris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Nisa. Selanjutnya saya akan membahas mengenai asumsi, struktur analisis, klasifikasi hubungan, manfaat tabel, dan kegunaan lain tabel. Selanjutnya. Nah, jadi yang pertama ini mengenai asumsi model input-output menurut Badan Pusat Statistik tahun 2008. Jadi, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada asumsi keseragaman atau disebut dengan homogenitas, yang mana ini mensyaratkan bahwa tiap sektor itu memproduksi suatu output tunggal dengan struktur input tunggal, dan bahwa tidak ada substitusi otomatis antara berbagai sektor. Lalu yang kedua ini ada asumsi kesebandingan proporsionalitas, yang mana mensyaratkan dalam proses produksi hubungan antara input dengan output merupakan fungsi linear, yaitu tiap jenis input yang diserap oleh sektor tertentu naik atau turun sebanding dengan kenaikan atau penurunan output sektor tersebut. Lalu yang ketiga, asumsi penjumlahan aditivitas, yaitu suatu asumsi yang menyebutkan bahwa efek total pelaksanaan produksi di berbagai sektor dihasilkan oleh masing-masing, yang mana ini tuh berarti bahwa di luar sistem input-output semua pengaruh luar diabaikan. Selanjutnya. Nah, struktur analisis input-output, yaitu analisis input-output adalah sebuah model matematis untuk menelaah struktur perekonomian yang saling berkaitan antar sektor ekonomi, yang prinsipnya mengidentifikasi dan mendisagregasi semua aliran pengeluaran antara berbagai aktivitas ekonomi dan konsumen, antara aktivitas ekonomi dengan penyediaan input yang ada dalam struktur perdagangan perekonomian. Next. Nah, di sini ada 5 manfaat dari analisis input-output. Yang pertama itu menggambarkan kaitan antar sektor dalam suatu perekonomian. Lalu dapat digunakan juga untuk mengetahui daya menarik atau backward linkage dan daya mendorong atau forward linkage dari setiap sektor, dan akhirnya dapat menentukan sektor yang strategis dalam perencanaan pembangunan. Lalu yang ketiga, dapat meramalkan tingkat kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi apabila permintaan akhir diketahui terjadi peningkatan. Yang keempat, sebagai alat analisis perencanaan pembangunan ekonomi secara komprehensif. Dan yang terakhir, dapat juga digunakan untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja dan modal dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, ini selanjutnya ada klasifikasi hubungan input-output, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada hubungan langsung, yang mana pengaruh secara langsung dirasakan oleh sektor yang menggunakan input dari output sektor yang bersangkutan. Selanjutnya itu ada hubungan tidak langsung, di mana pengaruh terhadap industri yang outputnya tidak digunakan sebagai input bagi keluaran industri yang bersangkutan. Dan yang ketiga ada hubungan sampingan, yaitu pengaruhnya tidak langsung yang lebih panjang dari jangkauannya daripada pengaruh langsung tersebut. Contohnya itu seperti peningkatan reproduksi sektor industri tertentu, yang mana akan meningkatkan pendapatan buruh industri atau adanya peningkatan jumlah buruh. Nah, di sini ada tabel input-output. Jadi, tabel input-output itu merupakan seperangkat sistem penyajian data
statistik tentang transaksi barang dan jasa antar sektor ekonomi yang terjadi di suatu wilayah yang disusun dalam bentuk matrik. Jadi, terdapat 4 kuadran. Jadi yang pertama ini di kuadran 1 itu terdiri atas permintaan akhir, yaitu barang dan jasa, yang mana di dalam kuadran 1 itu permintaan akhir barang dan jasa itu yang dibeli oleh masyarakat untuk dikonsumsi atau untuk diinvestasi. Lalu di kuadran kedua itu terdiri atas transaksi antar sektor, yaitu arus barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu sektor untuk digunakan oleh sektor lain, termasuk sektor itu sendiri, baik sebagai bahan baku maupun sebagai bahan penolong. Lalu yang ketiga itu kuadran 3 berisikan input primer, yaitu semua daya dan dana yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk tetapi di luar kategori input, seperti tenaga kerja, keahlian, modal, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu kuadran 4, yaitu menggambarkan bagaimana balas jasa yang diterima input primer yang didistribusikan ke dalam permintaan akhir. Selanjutnya. Nah, ini ada manfaat tabel input output lagi. Kalau ini berdasarkan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2007, tabel input output bermanfaat bagi para perencanaan pembangunan maupun kalangan dunia usaha, yaitu yang pertama, digunakan sebagai dasar perencanaan dan analisis makro, terutama yang berkaitan dengan produksi, terus konsumsi, lalu juga pembentukan modal, ekspor, dan impor. Lalu yang kedua itu berguna juga sebagai penyedia informasi yang lengkap dan menyeluruh tentang struktur penggunaan barang dan jasa di masing-masing sektor, serta pola distribusi produksi yang dihasilkan. Dan yang ketiga, berfungsi sebagai kerangka atau model untuk studi-studi kuantitatif, dan yang terakhir itu berfungsi sebagai proses penyusunan tabel input-output, sekaligus juga bisa dipakai untuk tujuan pengecekan dan evaluasi terhadap konsistensi data sektoral antar berbagai sumber. Gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Pero. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah analisis input-output. Boleh next? Nah, analisis input-output mencakup beberapa perhitungan dalam menganalisis suatu sektor, yaitu pertama ada matriks pengganda, yang kedua ada indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan, dan yang ketiga ada analisis dampak. Yang pertama itu ada matriks pengganda. Dampak pengganda adalah suatu dampak yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai kegiatan ekonomi dalam negeri sebagai akibat adanya perubahan pada variabel-variabel eksogen perekonomian nasional. Nah, untuk menghitung matriks pengganda dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah menghitung matriks koefisien input atau matriks A. Unsur matriks A dapat dihitung dan rumus koefisien input sektor ke I oleh sektor ke J sama dengan penggunaan input sektor ke I oleh sektor ke J dibagi output sektor ke J. Lalu yang kedua caranya adalah dengan menghitung matriks identitas dikurang matriks A. Mengurangkan suatu matriks identitas, yaitu matriks dengan diagonal utama bernilai 1 dan unsur-unsur lainnya bernilai 0 terhadap matriks koefisien input. Dan langkah yang terakhir adalah menghitung matriks mengganda B dan total. Matriks mengganda B dihitung dengan cara menginverskan matriks yang diperoleh pada tahap 2 di atas, yaitu B sama dengan matriks identitas dikurangi matriks A inverse. Selanjutnya. Selanjutnya, ada indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan. Hubungan antara output dan permintaan akhir dapat dijabarkan sebagai X sama dengan matriks identitas dikurangi matriks A inverse dikali F, di mana X adalah vektor kolom dari output dan F adalah vektor kolom dari permintaan akhir.
Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa dampak akibat perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output seluruh sektor ekonomi atau RJ dapat dirumuskan sebagai RJ sama dengan B1J tambah B2J tambah titik-titik tambah BNJ sama dengan sigma IBIJ. Jumlah dampak tersebut juga disebut sebagai jumlah daya penyebaran. Daya penyebaran merupakan ukuran untuk melihat keterkaitan ke belakang backward linkage sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah. Selanjutnya, dengan membagi jumlah dampak tersebut RJ dan banyaknya sektor N, dapat dihitung rata-rata dampak yang ditimbulkan terhadap output masing-masing sektor akibat perubahan permintaan akhir. Namun demikian, karena sifat permintaan akhir masing-masing sektor saling berbeda, maka baik jumlah maupun rata-rata dampak tersebut kurang tepat untuk dijadikan sebagai ukuran pembanding dampak pada setiap sektor. Oleh karenanya, ukuran tersebut perlu dinormalkan dengan cara membagi rata-rata dampak suatu sektor dengan rata-rata dampak seluruh sektor. Ukuran yang dinormalkan ini dinamakan dengan indeks daya penyebaran AJ atau tingkat dampak keterkaitan ke belakang backward linkage effect ratio yang dapat dirumuskan. Boleh next. Yang dapat dirumuskan dengan AJ sama dengan sigma B. BJ per 1/N sigma BN. Dari persamaan tadi juga dapat dilihat bahwa jumlah dampak output suatu sektor I sebagai akibat perubahan permintaan akhir seluruh sektor yang dapat dirumuskan sebagai SJ sama dengan sigma J BIJ. Nilai SJ tersebut dengan jumlah derajat kepekaan merupakan ukuran untuk melihat keterkaitan ke depan atau forward linkage sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah. Dengan pola pikir yang sama seperti ketika menghitung indeks daya penyebaran, kita juga bisa menghitung indeks derajat kepekaan dengan rumus yang tertera di layar. Boleh next. Oke, yang terakhir ada analisis dampak. Yang pertama, dampak permintaan akhir terhadap output. Rumus dampak permintaan akhir terhadap output adalah X sama dengan matriks identitas dikurangi matriks A inverse dikali F. Artinya mengalihkan matriks pengganda dengan matriks permintaan akhir sesuai dengan penempatan data. Yang kedua, dampak permintaan akhir terhadap nilai tambah bruto. Untuk menghitung dampak permintaan akhir terhadap nilai tambah bruto, terlebih dahulu dibentuk matriks diagonal koefisien nilai tambah bruto. Koefisien nilai tambah bruto dicari dengan cara membagi nilai tambah bruto dengan total input. Dan yang terakhir ada dampak permintaan akhir terhadap kebutuhan impor. Untuk menghitung dampak permintaan akhir terhadap kebutuhan impor, diperlukan informasi mengenai komponen impor pada masing-masing sektor, baik untuk permintaan antara maupun permintaan akhir. Ya, seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfan. Ya, boleh di next. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini Irfan akan coba menjelaskan mengenai bagaimana tabel input-output itu digunakan. Mungkin untuk kuadrannya ini sudah dijelaskan juga ya oleh Vero. Jadi bisa langsung di next aja. Nah ya, ini di sini ada contohnya ya. Jadi kan model input output ini digunakan untuk meneliti gitu kaitan antar sektor gitu dalam suatu perekonomian. Nah, tabel input output ini mengacu pada perekonomian secara keseluruhan dalam 1 tahun gitu, 1 tahun periode. Nah, ini menunjukkan nilai arus barang dan jasa di antara berbagai sektor, yang terutama di sektor industri itu sendiri. Nah, di sini Irfan mencoba mengambil pada sektor ekonomi 3 sektor. Bisa dilihat ya teman-teman pada kolom horizontal ya, yang di baris pertama itu kan ada pertanian. Nah, pertanian ini output akhirnya gitu ya di tabel di kolom sebelah
ujung kanan itu kan output total atau penerimaan totalnya itu sebesar 300. Nah, 300 per tahun itu. Dari total 300 ini, 100 itu merupakan konsumsi akhir. Nah, konsumsi akhir ini tadi sudah dijelaskan ya. Konsumsi akhir ini dari mana? Dari konsumsi pemerintah dan rumah tangga begitu. Nah, jadi kalau dari input dari pertaniannya itu 50, untuk ke industrinya 150, dan untuk permintaan air atau konsumsi akhirnya itu sebesar 100. Penerimaan total dari sektor pertanian itu 300. Begitu. Nah, ini sisa output pertanian kan merupakan input 50 untuk pertanian sendiri dan 150 untuk industri. Tadi udah jelaskan. Nah, lanjut ke bagian kedua, ke baris kedua juga sama, menunjukkan penindustrian, output total sektor industri sebesar 500 per tahun. Kolom 1, 2, dan 3 memperlihatkan bahwa 100 unit barang manufaktur merupakan input bagi pertanian, 250 bagi industri itu sendiri, dan 150 untuk konsumsi akhir atau sektor rumah tangga. Nah, itu untuk yang kolom horizontal. Selanjutnya kita beralih ke kolom vertikal yang ke bawah. Ini kan menggambarkan input atau struktur biaya dari industri pertanian. Jadi yang pertama ini yang di kolom pertama ini yang vertikal ini bagaimana biaya total dari pertanian ini, sektor pertanian ini sebesar 300. Nah, diproduksi dengan menggunakan barang apa saja. Nah, yang pertama dari pertanian itu sendiri 50, lalu dari industri 100, dan dari nilai tambah ini 150. Nilai tambah ini dari jasa buruh dan manajemen gitu ya. Jadi biaya jasa buruh dan lain-lain gitu. Tadi udah dijelaskan juga ya sedikit oleh Nisa gitu. Nah, jadi untuk membacanya di sini ada penjelasannya sebetulnya di kolom horizontal ada tadi udah dijelasin gitu, 50 untuk pertanian itu sendiri, 150 untuk industri, dan 100 untuk permintaan akhir. Lalu yang di kolom vertikal diproduksi itu menggunakan barang pertanian 50, 100 industri, dan 150 itu merupakan nilai tambah. Nah, terus di kuadran keempat itu di distribusi akhirnya gitu. Jadi totalnya itu 1050 gitu dari dua sektor ini gitu. Antara sektor pertanian dan industri. Begitu. Boleh di next. Ya, itu untuk penjelasan dari ekonomi 3 sektor yang input output gitu tabelnya. Ya, terima kasih Irfan, kembalikan ke moderator. Oke. Baik, terima kasih dari kelompok 10 yang udah memaparkan materi tentang input output gitu ya. Nah, sekarang giliran dibuka sesi diskusinya mungkin ya. Untuk kelompok pembahas dulu nih. Ada Galih, ada saya sendiri Panali Mukti, terus juga ada Lintang, dan ada Anissa Ayu. Nah, Galih udah raise hand, boleh Galih? Baik, terima kasih Kang Farhan atas kesempatannya. Langsung saja ya, ini bertanya ya. Baik, terima kasih tadi sudah dipaparkan juga terkait analisis model input dan output gitu ya, yang saya ingin tanyakan tadi menarik gitu dijelaskan oleh penyaji gitu ya. Nah, saya ingin bertanya terkait dengan efektivitas adanya analisis input dan output ini gitu. Apakah analisis ini membantu dalam perencanaan ekonomi di suatu wilayah atau tidak gitu, karena di Indonesia sendiri banyak seperti program pemerintah gitu ya yang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari menggunakan
berbagai faktor analisis dan termasuk input dan outputnya gitu. Akan tetapi ketika direalisasikan ini tidak berjalan dengan baik. Nah, apakah hal tersebut dikarenakan analisisnya yang salah sasaran ataukah dalam pelaksanaannya yang tidak memungkinkan seperti itu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kang Gali. Ya, Gali mungkin pertanyaannya boleh ditulis di kolom chat gitu ya, biar arah jawabannya itu bisa menjurus kepada pertanyaan yang udah disampaikan. Oke, mungkin dari kelompok pembahas, apakah ada yang ingin bertanya? Baik dari Lintang ataupun dari Anissa Ayu. Boleh Anissa Ayu, silahkan. Baik, tadi di dalam asumsi keseragaman itu kan bahwa tiap sektor memproduksi suatu output tunggal dengan struktur input tunggal. Jadi maknanya itu seperti apa? Lalu di bagian klasifikasi hubungan langsung, contohnya bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Anissa Ayu. Ya, boleh ditulis juga ya Anissa Ayu untuk pertanyaannya. Oke, apa ada lagi yang bertanya dari Lintang? Oke. Mungkin belum join ya dari Lintang. Ya, ada pertanyaan dari Farhan gitu ya. Nah, tadi menarik gitu bahasannya bahwa ada dari manfaat gitu yang sudah dipaparkan, kalau tidak salah itu di struktur analisis input dan output. Nah, menurut Tarigan gitu ya, ada 5 manfaat. Di salah satunya adalah dapat digunakan untuk mengetahui daya menarik backward linkage dan daya mendorong forward linkage dari setiap sektor. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang dimaksud gitu ya dengan daya menarik backward linkage itu dan juga daya mendorong forward linkage gitu ya. Dalam artian apa yang dimaksud ini bukan definisi gitu ya, tapi lebih kepada arah mana sih daya mendorong dan daya menarik itu teh disebutkan gitu yang tadi. Terus juga bagaimana gitu ya, bagaimana keterkaitannya gitu dari kedua tadi gaya tarik dan gaya mendorong terhadap ekonomi regional itu sendiri. Kayak gitu, jadi arahnya tuh lebih kemana dan keterkaitannya tuh seperti apa terhadap ekonomi regional. Oke, terima kasih. Mungkin apakah dari kelompok 10 mau langsung dijawab atau diberi waktu dulu untuk mendiskusikan jawabannya? Beri waktu untuk diskusi. Oke, baik. Mangga silakan gitu ya. Untuk kelompok 10 diskusi terlebih dahulu untuk memberikan jawaban yang memang bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Mungkin dari teman-teman semuanya gitu ya, kalau misalkan ada pertanyaan atau ada tanggapan gitu ya, atau juga bisa bantahan atau segala apapun terkait dengan materi yang dibahas kali ini, bisa disampaikan gitu ya pada saat sesi nanti. Pak Moderator mungkin izin menanggapi ya pertanyaan Galih, izin jawab gitu. Ya, boleh silakan. Oke, baik. Jadi pertanyaannya, seberapa efektif dengan adanya model input output ini terhadap perencanaan wilayah? Karena banyak program yang diberlakukan dalam mendongkrak perekonomian dalam suatu wilayah tidak sesuai dengan analisis yang sudah dilakukan dari jauh-jauh hari. Terima kasih. Oke, baik. Jadi analisis input output ini sendiri gitu, Kang Gali. Jadi itu menggambarkan kan keterkaitan antar sektor dan bagaimana setiap sektor itu outputnya terhadap perekonomian. Sejauh mana gitu outputnya terhadap perekonomian. Dengan adanya analisis ini, input output ini,
diharapkan bisa melihat gitu di sektor mana sih yang berpotensi gitu, sektor mana yang misalnya tenaga kerjanya itu sedikit gitu, dan mana yang kebutuhan tenaga kerjanya berlebih gitu. Nah, di sini ketika pemerintah bisa melihat kondisi perekonomian menggunakan analisis input-output ini, maka bisa menentukan kebijakan-kebijakan untuk mendorong sektor yang sekiranya berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, jadi di analisis input-output juga, sebentar. Nah, menurut Tarigan ya di 2005, analisis input-output ini juga dapat memprediksi pertumbuhan ekonomi dan kenaikan tingkat kemakmuran juga untuk bahan menghitung kebutuhan tenaga kerja dan modal dalam perencanaan pembangunan perekonomian wilayah gitu. Jadi memang sangat bisa untuk mengefektifkan perekonomian di Indonesia gitu, di wilayah. Lalu ya mungkin itu dulu gitu dari Irfan mah. Mungkin nanti ada tambahan juga dari kelompok Galih. Ya, bagaimana Kang Galih? Cukup jelas atau masih kurang? Baik Kang Irfan, mungkin ingin bertanya kembali, apakah diperbolehkan gitu? Ya, boleh kita Tadi diskusi. dijelaskan gitu ya bahwa analisis model input output ini kan bisa memperlihatkan gitu ya seberapa efektif gitu ya antara sektor satu dengan sektor yang lain gitu. Nah, apakah gitu dengan adanya hal tersebut gitu di suatu wilayah itu dapat lebih maksimalkannya tuh ketika sudah terlihat dimaksimalkan nih di sektor ini, wilayah ini lebih produktif gitu, dan sektor lainnya tuh kurang produktif. Nah, apakah dijadikan satu sektor yang homogen ataukah yang heterogen seperti itu? Terima kasih. Oke. Ya, jadi Kang Galih, kan kalau di contoh tuh Irfan coba menyampaikannya dalam ekonomi 3 sektor ya, ada pertanian dan industri. Sebetulnya bisa gitu kita melihat dari sektor-sektor lain gitu. Jadi di wilayah di antar wilayah misalnya di mana ya, misalnya di Jawa Tengah gitu, sektor pertaniannya itu sangat sangat tinggi gitu penerimaan totalnya gitu, memberikan sumbangsi yang besar gitu bagi negara. Nah, ini bisa di-manage bagaimana potensi yang ada di Jawa Timur, misalnya di Jawa Timur ini outputnya ini bisa dari sektor pertanian ini bisa mencukupi ke sektor-sektor yang lain, misalnya kayak tadi kan industri gitu. Berapa kontribusinya buat sektor industri gitu, alokasinya untuk industri berapa, untuk sektor untuk rumah tangga pemerintah berapa. Nah, seperti itu. Jadi tadi kayak untuk potensinya gitu ya, untuk memisalkan potensinya bisa dari situ gitu, dari melihat potensi-potensi di wilayah ini besarnya berapa gitu penerimaan totalnya. Nah, mungkin itu dulu ya Kang Gali, sambil coba cari referensi lagi gitu nanti sama teman-teman gitu. Baik Kang Irfan, terima kasih Ya, atas jawabannya, mungkin bisa menghidupkan dan menjadi pemantik gitu ya dari pertanyaan yang tadi. Terima kasih. ya siap. Oke, baik. Mungkin untuk referensinya gitu ya. Untuk ya referensi jawabannya mungkin boleh dikirimkan di kolom chat yang bisa menjadi rujukan teman-teman sebagai pemantik juga mungkin ya, untuk sebagai pembaca gitu. Oke, apakah sisa 2 jawaban sisa dua pertanyaan nih, apakah sudah ada yang bisa jawab? Saya mau izin menambahkan dulu pertanyaan Gali, boleh? Ya, mangga dia.
Jadi seperti yang Galih tanyakan, seberapa efektif sih analisis input output. Jadi sebenarnya setiap analisis itu tentu ada keunggulan dan kelemahannya. Dan untuk analisis input output ini memiliki kemampuan untuk melihat sektor demi sektor dalam perekonomian secara rinci, sehingga membuat analisis input output ini sangat cocok bagi proses perencanaan dan kemampuan menganalisis keterkaitan dan hubungan antar sektor dalam suatu perekonomian. Hanya saja pada analisis input output ini juga terdapat kelemahan. Apakah masih putus-putus? Oke, mungkin saya lanjut ya. Untuk analisis input output ini juga terdapat kelemahan seperti analisis input output ini hanya mampu menjawab pertanyaan mengenai apakah daerah mempunyai sumber daya yang cukup untuk mencapai target yang ingin dicapai, namun tidak dapat menjawab pertanyaan metode apa yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan dihadapkan pada kendala sumber daya menurut Widodo tahun 2006. Mungkin seperti itu yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Oke, baik. Apakah ada tambahan lagi mengenai pertanyaan dari Galih? Oke, mungkin. Gimana, Yolanda? Aku mau jawab pertanyaan Anissa sih. Oh iya, boleh, Mangga, silakan. Tadi kan pertanyaannya Anissa itu dalam asumsi keseragaman atau homogenitas ya, bahwa tiap sektor memproduksi suatu output tunggal dengan struktur input tunggal. Jadi maknanya itu seperti apa? Jadi maksudnya itu dalam setiap sektor itu cuma bisa menghasilkan atau memproduksi satu jenis barang dan jasa aja gitu, dengan susunan input tunggal yang tidak ada substitusinya gitu. Terus kalau untuk buat klasifikasi hubungan langsung, tadi minta contohnya. Jadi di dalam klasifikasi hubungan langsung itu contohnya itu kayak industri konveksi. Jadi ketika misalnya industri konveksi itu mengalami peningkatan produksi gitu ya, misalnya 2-3 kali lipat. Nah, maka dari peningkatan itu berdampak pada peningkatan permintaan terhadap benang, kancing, terus juga tekstil sebesar dengan peningkatan dari produksi industri konveksi gitu. Jadi peningkatannya sama gitu. Ketika industri konveksi meningkat dua kali lipat, maka permintaan akan benang, terus kancing dan tekstilnya juga meningkat 2 kali lipat kayak gitu, Anissa. Dimengerti, Anissa? Atau gimana? Gimana nih, Sayu? Apakah atau apakah jawaban dari Vero udah menjawab atau ada tanggapan kembali? Sudah cukup. Oke, baik. Ya, tinggal satu pertanyaan dari Farhan gitu ya. Apakah sudah bisa dijawab? Bagaimana? Moderator, saya boleh izin menjawab? Gimana kelompok 10, apa diizinkan? Ya, sangat boleh. Kita Ya. diskusi. Ya, silakan Farid. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tinggal saya mau menjawab pertanyaan yang Farhan begitu kan. Pertanyaannya itu apa yang keterkaitan gitu ya antara backward dan forward linkage gitu ya. Ya, backward dan forward linkage itu kalau dicontohkan gitu ya dalam konsep ekonomi regional, misalkan ada 3 daerah nih. Yang satu daerah industri coklat gitu ya. Yang satu daerah yang maksudnya yang satu industri pengolahan coklat, misalnya pabrik Ceres atau apa gitu ya. Terus yang satu daerah penghasil coklat gitu, jadi mereka coklat mentahannya gitu. Terus yang satu lagi daerah bolu coklat misalkan gitulah ya. Nah, dari ketiga daerah ini saling keterkaitan gitu, misalkan yang
keterkaitan backward linkage-nya, misalkan si toko toko roti coklat ini, kalau semakin banyak permintaannya, maka akan mempengaruhi juga gitu ya produksi seres misalkan, karena mereka perlu banyak seres gitu ya buat produksi coklatnya. Itu backward linkage atau keterkaitan ke belakang gitu ya, ke bawah gitu ya. Terus dengan banyaknya permintaan seres, otomatis permintaan buat coklatnya juga naik gitu kan, maka ya itu juga keterkaitan ke bawahnya lagi gitu kan, minta lagi bahan bakunya atau bahan mentahnya coklatnya lebih banyak lagi gitu. Kalau misalkan forward linkage ya sebaliknya gitu. Kalau misalkan jumlah coklat banyak, ke depannya buat seres semakin banyak, bahan baku buat toko roti semakin banyak seresnya gitu ya, bahan seresnya. Kurang lebih seperti itu gitu, Farhan gitu. Itu barangkali. Oke, baik. Apakah ada tambahan kembali dari kelompok 10? Jadi jawabannya Farik itu benar ya. Jadi nggak beda jauh gitu sama tadi contohnya yang hubungan langsung yang pertanyaannya Anissa gitu. Kalau misalnya permintaan seresnya itu 2 kali lipat, berarti permintaan akan coklat mentahnya itu juga sama gitu. Totalnya 2 kali lipat juga gitu. Ya. Oke, ya mungkin cukup gitu ya penjelasan ilustrasinya gitu dari Farik dan juga dari teman-teman kelompok 10. Terus juga ada pertanyaan kembali gitu. Kan kalau model analisis tuh banyak gitu ya. Kayak untuk menghitung sektor A, sektor B, keterkaitan A, keterkaitan B gitu ya. Nah, menurut kelompok kalian gitu dan dasar asumsinya, apakah model dari analisis input output ini sudah cukup tepat gitu untuk mengukur segala sektor? Dan artian kan tadi untuk pertanyaan dari Anissa Ayu ya kalau nggak salah itu jawabannya adalah setiap sektor itu hanya memproduksi satu jenis output gitu. Nah, tadi kan ada perhitungan matriks gitu ya, ada koefisiennya dan segala macam, ada besar kecilnya. Nah, menurut kelompok kalian gitu ya dan dasar asumsinya apakah perhitungan ini sudah sangat tepat gitu bila diterapkan di segala sektor, ataukah masih ada metode lain gitu atau model lain yang memang bisa lebih tepat, dan apa itu modelnya? Bagaimana kelompok 10, apa bisa dimengerti pertanyaannya? Ya, mungkin kelompok 10 sedang mencari jawaban apabila dari teman-teman yang lain gitu ya, baik kelompok 1 sampai kelompok 9 ada yang bisa menjawab gitu. Mungkin bisa menjawab nggak apa-apa gitu, seperti tadi sudah Farid sampaikan. Tidak harus dari kelompok 10, tapi bisa dari teman-teman juga. Gitu. Oke, untuk pertanyaannya Farhan ketik di kolom chat ya teman-teman.
Bagaimana kelompok 10? Apakah sudah bisa menjawab? Kalau memang tidak ada asumsinya gitu dasarnya, nggak apa-apa menurut kelompok 10 aja gitu. Apakah sudah sangat tepat ataukah ada model lain gitu yang mungkin bisa lebih tepat? Karena kan kalau misalkan Farhan lihat gitu ya, itu tuh banyak gitu model input output menurut A menurut B gitu, dan rumusnya pun pengaplikasian apa sih namanya, matriksnya gitu ya, matriksnya tuh banyak. Gimana kelompok 10? Oke, mungkin sambil mencari jawabannya gitu ya, dibuka sesi pertanyaan dulu aja ya untuk teman-teman yang lain nih. Farhan buka untuk 2 pertanyaan dulu gitu ya, sambil menunggu gitu ya. Barangkali teman-teman yang lain dari kelompok 1 sampai kelompok 9 ada pertanyaan terkait materi model input output nih. Boleh langsung raise hand ataupun juga boleh langsung mengirimkan pertanyaannya. Dibuka untuk 2 pertanyaan terlebih dahulu ya. Bagaimana teman-teman yang lain? Mungkin dari Kang Jamal atau dari Dava, dari Dwinanda, Raihan, ada pertanyaan mungkin dari model input output ini. Teman-teman, untuk yang belum presensi gitu ya, tolong segera presensi karena mungkin ada sesi waktu gitu ya yang memang dibatasi. Bagaimana teman-teman? Nggak apa-apa kalau misalkan nggak ada pertanyaan, mungkin pendapat gitu ya atau argumennya terkait model ini gitu. Kita di sini sama-sama. Moderator. Ya, mangga Kang Fahrul. Ya, sebelumnya tadi sudah dijawab belum pertanyaan yang moderator tadi tentang apa pendapat kelayakan uji ini oleh para anggota kelompok? Bukan pendapatan kelayakan, Fahrul. Apa? Tapi ini apa sih namanya tuh apa? Menurut kelompok ini yang terbaru atau yang tadi sebelumnya? Yang tadi. Oh, yang baru berarti ya? Iya. Ya. Iya. Ya, jadi dari model analisis ini ya, input output ini apakah sudah tepat gitu ya dalam menghitung setiap sektor gitu? Apakah ada model lain gitu yang memang dirasa lebih tepat gitu dalam menghitung sektor-sektor lain? Iya, berarti kan berbicara tentang kelayakan metode uji kan? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Iya. Nah, adapun hal yang demikian sebenarnya akan mudah terjawab jika pertanyaan yang saya ajukan ini terjawab begitu. Nah, sebenarnya begini ya. Jika saya diberikan kesempatan untuk bertanya, saya ingin meminta sebuah kesanggupan anggota kelompok penyaji. Mampukah teman-teman menyajikan sebuah data aktual yang tidak kita kutip secara random seperti misal di PowerPoint? Kalau tidak salah itu dikutip data dari Palembang tahun 2006. Itu pun datanya tidak ada, hanya apa ya? Hanya alfabetis tanpa ada numerasi yang jelas. Dan adapun pas di akhir slide itu tidak tahu ada data angka yang disitasi dari mana, sehingga kita tidak dapat mendeskripsikan secara kredibel gitu ya. Nah, sehingga saya ingin meminta, mampukah teman-teman menyajikan data aktual yang ya minimal 5 tahun ke belakang begitu ya. Kalau 2006 rasanya terlalu jauh, dan sehingga teman-teman dapat mendeskripsikan kelayakan, mendeskripsikan tentang apakah benar metode input output ini, apakah benar adanya keterkaitan antara sektor satu dengan sektor yang lain, lalu tadi disampaikan ada indeks keseluruhannya gitu ya. Nah,
Misal bisa diambil tuh contoh data yang terbaru mau di Jawa ya kalau bisa mau kota-kota terdekat saja sehingga kita dapat memahami dengan pendekatan yang ya kuantitatif tidak hanya seperti tadi kualitatif deskriptif karena sepertinya pendekatan itu kurang tepat jika kita membahas untuk metode input output begitu. Jadi bisa dipahami ya tentang sajikan dulu data yang ada yang aktual sehingga dapat dijelaskan menggunakan data tersebut dan termasuk ini akan lahir dari pertanyaan yang Galih tadi sampaikan untuk memacu dan mematik jalannya diskusi. Ya tadi kalau misalnya sudah ada data yang jelas baru bisa ngobrol dan bisa terlihat begitu hal-hal seperti apanya. Begitu moderator, terima kasih. Oke, baik Kang Farul. Ya, tadi Anissa Ayu sepertinya mau bertanya ya. Oke. Tadi Rahimatul Anissa menjelaskan sekilas mengenai tabel input-output. Terdapat pembahasan materi yang kurang dipahami mengenai tabel input-output tersebut. Nah, bisa dijelaskan kembali nih apa saja yang digambarkan dalam tabel output input tersebut secara menyeluruh. Oke, mungkin kita batasi dulu gitu ya untuk pertanyaannya. Tadi Kang Dena bertanya tentang data aktualnya gitu ya, yang memang daerahnya yang dekat-dekat saja gitu, 5 tahun ke belakang. Terus juga tadi dijelaskan kembali gitu, yang digambarkan dalam tabel input output tersebut apa, dan yang terakhir itu pertanyaan dari Farhan gitu ya. Model apa gitu? Apakah model ini sudah tepat ataukah belum? Kalau misalkan belum tepat, apakah ada model lain gitu yang memang dapat dikatakan cukup tepat untuk menggantikan model input output ini? Boleh dari kelompok 10, bagaimana? Ingin menjawab pertanyaan dari Anissa Ayu tadi. Jadi intinya pertanyaan itu kan dalam tabel IO itu menjelaskan gambarannya itu seperti apa. Nah, yang pertama itu menjelaskan gambaran menyeluruhnya itu mengenai yang pertama struktur perekonomian nasional atau regional yang mencakup struktur input, struktur output dan nilai tambah masing-masing sektor. Yang kedua itu menjelaskan tentang struktur input antara, yaitu penggunaan berbagai barang dan jasa oleh sektor-sektor produksi. Yang ketiga ada struktur penyediaan barang dan jasa baik berupa produksi dalam negeri maupun barang-barang yang berasal dari impor. Yang keempat ada struktur permintaan barang dan jasa baik permintaan antara oleh sektor-sektor produksi maupun permintaan akhir untuk konsumsi, investasi, dan ekspor. Yang kelima ada alat untuk melihat keterkaitan antar sektor terdapat dalam perekonomian, yaitu selanjutnya memperkirakan dampak permintaan akhir dan perubahannya terhadap berbagai output sektor produksi, nilai tambah bruto, kebutuhan impor, pajak, kebutuhan tenaga kerja, dan sebagainya. Dan terakhir itu memberi petunjuk mengenai sektor-sektor yang mempunyai pengaruh terkuat terhadap pertumbuhan ekonomi, serta sektor-sektor yang peka terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Mungkin segitu, apakah Anissa Ayu dapat memahami jawabannya?
Halo, apakah suara Farhan terdengar? Terdengar, Han. Oke, iya maaf. Tadi ada gangguan. Gimana Anissa Ayu? Apakah sudah bisa terjawab pertanyaannya? Oke, sudah. Ya, berarti tinggal 2 pertanyaan gitu ya dari aku atau dari Fahrul gitu ya terkait tadi pertanyaannya. Apakah sudah bisa menjawab gitu ya? Atau dari teman-teman gitu yang lain? Kalau misalkan dari kelompok 10 belum mendapatkan data aktualnya, mungkin dari teman-teman nih bisa melampirkan gitu ya atau bisa ikut cari membantu juga terkait data ataupun model perhitungan input output ini gitu. Bisa di close gitu. Gimana teman-teman? Apakah sudah bisa menjawab? Raimatul Anissa. Farhan, sepertinya kalau untuk menggantikan atau model lain yang lebih tepat dalam menghitung setiap sektor tuh, kalau aku cari sih kayaknya nggak ada ya. Kayaknya emang model input output aja gitu yang bisa menghitung pemasukan dan pengeluaran sektor industri. Atau mungkin teman-teman lain barangkali menemukan jawabannya. Oke, mungkin dari teman-teman lain nih ada tambahan dari kelompok 10 yang lainnya. Izin menjawab, menurut aku benar kata Pero, itu tuh model input output itu udah tepat penggunaannya dalam menghitung baik pemasukan maupun pengeluaran dari setiap sektor karena dia itu kan memperhitungkan bukan atas permintaan tetapi teknis produksinya. Nah, contohnya saya menemukan tentang jurnal tentang mengartikulasi tabel input output ini nih di daerah mana ya? Tadi ada kata daerahnya. Daerah Jakarta gitu. Nanti akan saya kirimkan di dalam kolom chat. Nah, dari situ tuh bisa dilihat bahwa model input output itu tepat untuk memperhitungkan pemasukan atau input maupun output dari suatu wilayah seperti itu. Oke, baik. Berarti memang model input output ini adalah model yang dibuat khusus gitu ya. Ada khusus untuk memperhitungkan setiap sektor baik pengeluarannya maupun pemasukannya gitu ya. Oke, baik. Mungkin sudah terjawab gitu ya dari Farhan. Sambil menunggu nih dari jawaban dari Kang Dena, gitu ya, Pak Dena maksudnya. Apakah sebelumnya mau bertanya dulu nih ke kelompok pembahas, apakah ada pertanyaan kembali gitu dari kelompok pembahas, baik dari Gali, Anissa Ayu maupun Lintang gitu. Oke, mungkin dari kelompok pembahas sudah cukup gitu ya. Nah, sekarang berlanjut kepada sudah cukup waktunya udah habis sudah. Ya, baik Pak. Oke, ya, mungkin bagus diskusi. lah. Ya baik Pak. Baik, untuk diskusinya mungkin sudah dicukupkan karena waktunya tidak cukup gitu ya.
Nah, mungkin ada Tapi ini pertanyaan. kan 2 SKS, 3 SKS. 2 SKS regional tuh ya? 2, Pak. Oh, 2. Iya, iya. Ya, lanjut silakan. Silakan tutup moderator. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan Farul akan dikirim kemudian gitu ya untuk kelompok 10. Ya, dicukupkan dulu. Terima kasih untuk presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan Waalaikumsalam kepada Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya diskusinya. Hidup senilai ya. Cuma satu saja sayang kita jadi masih barangkali di antara kita semua juga masih ada kebingungan ya. Bagaimana sebetulnya kita bisa merencanakan nilai tambah atau kita bisa memproyeksikan DB ke depan. Karena ini input output itu kan dalam konteks tidak hanya regional ya. Secara nasional juga ini digunakan sebagai piranti atau alat yang memang sudah apa ya, tadi ada pertanyaan kan, ini sudah standar ya untuk membuat perencanaan ekonomi. Misalnya kalau kita ingin meningkatkan kesempatan kerja sekian persen, berapa dibutuhkan berupa investasi misalnya. Nah, itu input out. Ya, hal-hal seperti itu. Saya belajar input output itu di S2 ya. Bukunya itu saya masih ingat bukunya itu Mirning ya, khusus buku tentang elemen output analysis ya. Nah, kita belajar itu cuma itu saja, susahnya itu ketika kita setelah diperoleh coefficient input untuk nge-input. Kalau 2 kali 2 masih mungkin ya. Kalau sudah 6 kali 6 riweuh. Tapi kan sekarang mah kita bisa bantuan dengan Excel ya. Ada jurnal ya di satu khusus tentang input output, coba dicari ya. Nah, kelemahannya itu, nah maka di sini yang diungkap oleh tadi siapa yang nanya itu ya, tidak dengan data. Anda bisa coba saja diambil 2-3 sektor saja ya sampai diperoleh indeks pendorong gitu kan, dari indeks multipliernya nanti diperoleh indeks apa? Backward and forward-nya itu kan. Nah, dari situlah jadi kita membuat perencanaan ya. Nah, sayang tidak dijelaskan gitu, hanya mendeskripsikan saja. Padahal langkah baiknya ini ya, langkah baiknya kita menampilkan contoh saja. Ini kan sudah betul langkah nama dihitungnya, langkahnya itu begini, tapi tidak dibuat contohnya gitu loh ya. Padahal bisa kan banyak di Google itu contohnya seperti ini sampai diperoleh nantinya indeks yang terakhirnya gitu kan. Indeks pendorong atau apa namanya, saya lupa lagi ya. Wah, sudah sangat lama saya belajar input. Tapi yang jelas input ini adalah piranti sebagai perencanaan ekonomi ya. Jadi ya bagus Anda sudah bisa paham apa yang disebut dengan apa maknanya si input output. Jadi Leontief ini kan Wesley Leontief ini ya. Nah, jadi semacam PDB juga kan tidak seluruhnya dihitung kumpulin data, bisa juga dilihat dari sini menggunakan input output, proyeksinya itu menggunakan input output ya, PDB juga. Itu kira-kira ya yang bisa saya sampaikan tentang input output. Sebagai catatan, langkah bagusnya ya Anda menampilkan dengan aplikasinya, karena tidak susah, cuma kuncinya membuat input matriks saja. Setelah diperoleh input coefficient input yang dibagikan ke output total, masing-masing sel itu dibagi ke output total, berinput, dikalikan matrik identitas dikurangi dengan matrik input itu, dikurangi A, diinput. Diinput dicarilah coefficient itu, cuma tinggal bagi-bagi ke sana, dan tidak susah ya. Oke, hari ini cukup sekian saja. Terima kasih ya, tepuk tangan ya. Nanti minggu depan kita yang terakhir kelompok berapa? Kelompok 11 ya. Kelompok 11 moderatornya kelompok 1 ya. Iya, Pak. Iya. Kelompok 11 tentang apa kelompok 11? Apa 11? Lupa. Masa kelompok 11 siapa sih? Hei, kelompok 11 saha? Hei, kelompok 11 siapa? Nggak ada yang Moderatornya kelompok 11, Pak. Hah? Ya, Farhan kelompok 11, Pak. Ya, apa besok? Apa ya? Tentang apa? Kok tidak ada ini?
Oke lah, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semangat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, foto dulu Pak. Waduh, Pak. Baru mau menjawab, Pak. Pak tidak foto dulu Pak. Foto dulu aja untuk dokumentasi BAP-nya. Mari foto dulu. Oke, guys. Siapa yang screenshot? Bisa aja. Ya udah aku aja ya. Dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, udah. Destra gak sopan kan. Destra gak sopan. Orang mau foto dimatiin videonya guys. Aduh, Sopan mana Des? ayo login lagi, Rick. Login lagi nggak? Ayo. Biar sudah mulai perloginan dia. Sis nyantai ya. Tinggal Rame dah. Ekin. Marahin PPD. Lo login. Ayo leh. Kali tumben tuh yo. Itu jadi yo. Keluar li tumben. Menang ke 1 juta. Dah mantap. Ayo melu tuh leh. Menang sawara kesna 500.000. 700. Oh, 700. Server event teh maksudnya kumaha? Jadi sementara. Jadi Server sementara ya mah. Kayak balik deh ke akun bahangan deh. Tapi case-nya nggak ikut. Di PPK bakaran ada tanah, Rik. Servernya. Oh. Jadi tongkorak kabeh atuh. Tongkorak kabeh. Tapi jaragoan gitu. Jaragoan lah ada tapi nanti tengkoraknya bintang gitu tengkorak. Sudah lama tidak begadang euy. Ayo login. Leh. Ayo. Juk can ngadownload deui PB-na. Belum. Kareset anjing komputerna. Komputer nasi gali halus anjir. i5-nya. Leh. i5. Iya. Siap.